Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mufradata. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan menjelaskan maksud dari judul video ini, bahwa orang yang tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan pondok pesantren, artinya tidak pernah mondok, itu bisa belajar bahasa Arab melalui cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, syaratnya adalah orang tersebut bisa baca Al-Quran dengan lancar. Yang kedua, keinginan untuk mengetahui atau belajar bahasa Arab melalui kosakata yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, akan ada dua keuntungan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan banyak mufradat baru melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita akan bisa mengetahui makna-makna sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ya. Yang ketiga, ketika kita akan belajar pengembangannya, yaitu nahwu shorof, kita sudah punya perbendaharaan kosakata yang banyak, sehingga akan lebih mudah untuk mempelajari ilmu nahwu shorofnya. Itu saja barangkali penjelasannya. Baik, kita sama-sama untuk memulainya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meridhoi cara ini. Kemudian semoga Allah memudahkan cara yang akan kita pelajari. Baik, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Niat karena Allah Ta'ala, kita akan belajar memaknai atau belajar bersama Al-Quran. Sebelumnya masuk ke surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini sudah kita kenal, ya, sudah kita baca tiap hari di tiap kali sholat, ya, sehingga mungkin kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang Muslim tahu ayat ini, ya, bahkan orang yang tidak bisa membaca pun bisa hafal karena sering mendengarkan. Tentunya mereka yang ingin mengetahui bahasa Arabnya, ya bisa, tentunya akan bisa mengikuti, ya, program ini. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran ini, surat Al-Fatihah. Sebelum masuk ke Bismillah, yaitu kita ta'awud dulu, ya. Namun ayat ini atau kalimat ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan ta'awudnya, ya. A'udzu, ya, a'udzu, aku berlindung, ya, kita kotakkannya, dengan ataupun pada, ya. A'udzu, aku berlindung, dengan atau pada, Allahi, Allah, ya, Allahi, Allah. Tidak, ya, ini ada dua kali kata, itu dengan Allahnya, ya, kita gabungkan saja sementara. Jadi a'udzu, aku berlindung, pada Allahi, Allah, atau dengan Allahi, Allah. Min, dari, ya, asyaiton, syaitan, ar-rajim, yang terkutuk, ya. Kita ulang. A'udzu, aku berlindung, dengan Allahi, Allah,
atau bi pada Allah ya Allah, min dari asyaiton setan, ar-rajim yang terkutuk ya. Ar-rajim yang terkutuk, asyaiton setan, min dari ya Allah ya Allah, bi dengan atau pada, a'udhu aku berlindung. Jadi a'udhu aku berlindung billahi pada Allah, min dari asyaiton setan, ar-rajim yang terkutuk ya. Kemudian kita lanjut ke bismillah ya, ayat pertama. Bi sudah ada di atas ya, jadi kita nggak usah dikotak. Ismi ya, ismi adalah nama ya. Allahi ya, Allahi ini Allah tidak usah dikotak karena sudah ada di sini ya. Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih ya, Ar-Rahim Maha Penyayang ya. Perhatikan ya, bismi, bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang ya. Ar-Rahim Maha Penyayang, Ar-Rahman Maha Pengasih, Allahi Allah, ismi nama, bi dengan, ini ada alif ya, bi ismi asalnya ya, bi ismi, jadi bi ismi, bi dengan ismi nama. Kenapa alifnya dibuang? Nanti ada pelajaran tersendiri, karena ini biasanya orang Arab kesusahan untuk mengucapkan bi ismi, kita singkat bismi gitu ya. Kemudian masuk ke ayat yang kedua, alhamdulillah segala puji ya, li, nah ini bagi ya. Baik, kita langsung kotakkan semua karena nggak bisa terlalu kecil ya. Li bagi, lillahi bagi Allah, ini dua kata ya. Kemudian Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam ya. Nah itu, alhamdulillah segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Begitupun dari belakang, al-alamin semesta alam, Rabbi Tuhan, lillahi bagi Allah, alhamdulillah segala puji. Kita masuk ke ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, tidak dikotak ya karena sudah ada di atas. Artinya Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kita lanjut yang keempat, Maliki ya, Maliki yang atau memiliki, kadang diartikan merajai ya, menguasai. Kita artikan Maliki, pemilik, hari, yaumi hari ya, yaumi hari, ad-din agama ya, ad-din agama. Nah, ya. Maliki ya, yang memiliki, yaumi hari, ad-din agama ya. Kemudian kita masuk ayat yang ke 5 ya. Iyaka, ini dua kata iya dengan ka, kita gabung saja. Iyaka hanya kepadamu, na'budu, kita kotekin dulu ya. Iyaka hanya kepadamu, susah nih ya, yes ya. Iyaka hanya kepadamu, na'budu
kami menyembah, wa dan ya, wa dan iyaka, nggak usah dikotak karena sudah ada ya, iyaka hanya kepadamu. Kemudian nasta'in, kami memohon, ya kita ulangi, iyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa dan iyaka hanya kepadamu, nasta'in kami memohon, ya nasta'in kami mohon, iyaka hanya kepadamu, wa dan na'budu kami menyembah, iyaka hanya kepadamu, ya. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah, ya ini tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus, ya yang lurus. Tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus, ya al-mustaqim yang lurus, sirata jalan, kami tunjukilah, jadi tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ayat yang terakhir, yang ke-7, siroto, ini nggak usah dikotak karena sudah ada di sini. Alladzina, orang-orang yang, kita kotak ya karena baru. Alladzina, orang-orang yang, an'amta, kau beri nikmat, ya ini fi'il ya, alaihim, kepada mereka. Diulang ya, sirata jalan, alladzina orang-orang yang, an'amta kau beri nikmat, kau anugerahi, boleh, alaihim atas mereka. Ini kan dua kata ya, ala dengan him, ala itu atas, him mereka, jadi alaihim atas mereka, ghairi bukan, ghairi bukan, al-maghdubi orang yang dimurkai, ya orang yang dimurkai, ghairi bukan, al-maghdubi orang yang dimurkai, alaihim nggak usah dikotak karena sudah ada di sini, atas mereka. Wa juga nggak usah dikotak karena sudah di wa iyaka, di wa nih, ya. Dan la ini artinya bukan ataupun tidak, ya tidak juga. Ad-dolin orang-orang yang sesat, ya ad-dolin orang yang sesat. Nah itu diulang, sirata jalan, alladzina orang-orang yang, an'amta kau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, wa dan la tidak, ad-dolin orang-orang yang sesat, ya. Nah, perhatikan ya, kita terlihat nampak kotak-kotak yang merah ini adalah kotak-kotak yang mengartikan kalimat yang baru-baru. Kemudian yang tidak dikotak ini pernah dikotak atau pernah baru, jadi sudah nggak usah dikotak ya, supaya untuk menandakan bahwa kita juga harus tahu artinya karena sama ya. Kita ulangi dari atas. A'udzu, aku berlindung, billahi pada Allah, min dari asyaiton syaitan, ar-rajim yang terkutuk, bismi dengan nama Allahi Allah, ar-Rahman maha pengasih, ar-Rahim maha penyayang. Alhamdulillah segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam, ar-Rahman maha pengasih, ar-Rahim maha penyayang, maliki pemilik, yaumi hari, ad-din agama. Nanti yaumidin maknanya adalah
bisa hari pembalasan, hari perhitungan, hari penghisaban, ya, artinya kita ambil perkataannya dulu, yang kata-kata yang nampak, yaumi, hari, ad-din, agama. Iyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa, dan iyaka, hanya kepadamu, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdi, tunjukilah, nak kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, kau anugerahi atau kau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdubi, orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, wa, dan la, tidak, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Boleh kita juga bisa mengartikan dari keseluruhan, ya, dengan cara dari belakang. Contoh, ad-dhalin, orang-orang yang sesat, la, kita untuk mengetes, ya, maksudnya untuk mengetes seberapa jauh arti yang kita ketahui, ya, dari belakang. Ad-dhalin, orang yang sesat, la, tidak atau bukan, wa, dan alaihim, atas mereka, al-maghdubi, orang yang dimurkai, ghairi, bukan, alaihim, atas mereka, an'amta, kau beri nikmat, alladzina, orang-orang yang, sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus, as-sirata, jalan, nak kami, ihdi, tunjukilah, nasta'in, kami memohon atau kami memohon pertolongan, iyaka, hanya kepadamu, wa, dan na'budu, kami menyembah, iyaka, hanya kepadamu, ad-din, agama, yaumi, hari, maliki, pemilik atau merajai, ar-rahim, penyayang, ar-rahman, pengasih, al-alamin, semesta alam, rabbi, Tuhan, lillahi, bagi Allah, alhamdu, segala puji, ar-rahman, ar-rahim, maha penyayang, ar-rahman, maha pengasih, Allahi, Allah, bi ismi, nama, bi, dengan bi ismi, dengan nama, ar-rajim, yang terkutuk, asyaitan, setan, min, dari, Allahi, Allah, bi, dengan, a'udhu, aku berlindung. Nah, begitulah, ya, kira-kira mengartikan untuk mengetahui atau mengetes seberapa tahu kalimat atau mufradat yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Dan silakan untuk diulang-ulang dari depan, dari belakang, dari depan, dari belakang, sehingga menjadi kuat artinya. Dan kita tinggal menerjemah secara terjemahan depak misalnya, ya, secara langsung, seperti kita tetap ngikutin karena sudah tahu artinya, seperti ini: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang memiliki hari agama atau hari pembalasan atau hari perhitungan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepada Engkau, boleh juga, ya, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita mulai tahu artinya, mulai tahu maknanya, ya. Tinggal sering diulang supaya ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu tahu artinya, ya. Ketika sholat juga begitu, tahu maknanya. Dan ini kita punya dua keuntungan. Yang pertama, kita tahu makna ayat atau mufradat, atau bisa memperbanyak kosakata atau mufradat, ya, sesuai
judul dari channel ini Mufrodata ya, tentang mufrodat ya. Kita akan memperbanyak mufrodat bahasa Arab melalui keyword atau kata kunci yang kita tahu ya, yaitu Al-Fatihah sebagai kata kunci untuk mengingatkan mufrodat kita, sehingga kita akan tetap teringat ya, karena kata kuncinya selalu kita baca, yaitu Al-Fatihah ya. Baik, silakan nanti diulang lagi kalau udah selesai. Misalnya kalau lupa, boleh diulang lagi, dilihat video ininya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari atau memaknai Al-Quran, supaya membaca Al-Quran kita sudah mantap ya dengan makna-maknanya ya. Terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang salah, cara yang salah, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Kita lanjut pada surat-surat berikutnya. Tunggu saja, jangan lupa belnya ditekan supaya kalau ada video baru akan ada notifikasi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.